sahabat pendidikan, perkenalkan nama saya Ikomang Mulyantara, tempat tugas di SD Negeri 4 Bibitin sebagai Kepala Sekolah Penggerak Angkatan Pertama. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan kepala sekolah, sebuah penerapan di sekolah penggerak, bagaimana caranya di situasi yang kita hadapi melalui kegiatan in-house training. Kita mendapatkan informasi-informasi berdasarkan observasi, itu terlihat berdasarkan data yang diperoleh dari guru, mulai dari kemampuan minat baca anak, kemudian di kelas jenjang tertentu, kelas 5, kelas 4 itu masih ada siswa yang tidak bisa membaca. Berdasarkan data AKM yang diberlakukan di kelas 5 juga terlihat berdasarkan evaluasi, pengamatan, kemudian data juga rendahnya kemampuan siswa. Selain itu, kalau di desa, di satuan pendidikan, itu masih ada siswa yang memiliki keterbatasan mental, namun si orang tua tidak bisa menyekolahkan di sekolah luar biasa, sehingga dititipkan di satuan pendidikan. Kelas serumpun adalah kelas kesetaraan literasi yang dibuat untuk meningkatkan kualitas membaca siswa dengan sistem penggabungan jenjang dengan tipe kemampuan literasi membaca yang sama. Nah, di sini ada 5 rumpun. Yang pertama adalah rumpun 1, yaitu bagaimana mengklasifikasikan siswa dengan kemampuan siswa yang belum bisa membaca, tidak mengenal huruf, apalagi belum mengenal alfabet. Kemudian di rumpun kedua, ini adalah kelas reguler dengan kemampuan siswa, yaitu dengan bagaimana mereka mampu memaknai huruf, namun hanya mampu membaca satu suku kata. Kemudian selanjutnya adalah rumpun ketiga, yaitu kelas reguler dengan kemampuan siswa yang mampu membaca suku kata dan membaca kata, namun belum mampu membaca kalimat dengan baik. Kemudian pada rumpun keempat adalah kelas reguler dengan kemampuan literasi membaca siswa mampu membaca kalimat namun belum jelas bagian tanda baca, intonasi, dan maknanya. Kemudian di rumpun 5 adalah kelas reguler dengan kemampuan membaca siswa yang sudah lengkap, artinya mampu membaca dengan baik, nyaring, kemudian cepat, intonasi yang baik, dan mampu memahami makna kalimat dan paragraf. Nah, di rumpun kelima inilah nanti akan muncul kelas literasi dan kelas numerasi. Kelas literasi akan diambil itu berdasarkan minat bakat siswa atau keinginan siswa masuk di kelas literasi. Selain ada kelas serumpun, ada 5 kelas rumpun, kemudian di rumpun 5 dibagi menjadi 2 kelas. Di sini juga ada namanya kelas inklusif. Nah, seperti yang disampaikan pada situasi awal, bagaimana sekarang memiliki siswa yang memiliki keterbatasan mental, itu yang dititipkan di sekolah reguler, itu diberikan kelas inklusif. Tentunya disinilah kelas inklusif ini merupakan menjadikan tantangan juga. Selain minat baca siswa yang di kelas rumpun terdapat rendahnya kemampuan minat baca yang belum bisa membaca sampai jenjang kelas 5 atau kelas 4. Tentunya di sini kelas inklusif tantangannya adalah terdapat siswa yang memiliki keterbelakangan yang dititipkan di sekolah reguler, namun kemampuan guru-guru yang ada di satuan pendidikan itu belum memiliki kemampuan atau keahlian dalam membimbing anak yang memiliki kemampuan yang inklusif. Nah, disinilah kemampuan tantangan ini dilakukan oleh guru-guru kami melalui kegiatan IHT, yaitu mendapatkan informasi berdasarkan guru-guru teman sejawat, kemudian bagaimana mencari informasi melalui media sosial. Selanjutnya, untuk desain program, untuk lebih jelasnya, inilah desain program dan strategi yang dilakukan di kelas serumpun. Nah, program ini, kelas serumpun, itu merupakan sinergi dengan program salid atau Sabtu Literasi. Kegiatan membaca 30 menit sebelum kegiatan pembelajaran yang dimulai dari Selasa sampai hari Jumat. Untuk strategi kelas rumpun, nah program ini sudah kami lakukan dan berjalan di tahun ajaran 2021-2022 di SD Negeri 4 Bibitin. Tentunya kami melibatkan aset yang dimiliki sekolah, semua guru kelas, guru bidang, tenaga administrasi yang terlibat di dalamnya. Untuk strategi kenaikan rumpun, itu kegiatan ini berlangsung setiap hari Senin dengan pola 3GP. Akan diadakan evaluasi setiap 1 bulan sekali dengan mempertimbangkan data dan kemampuan anak sehingga tetap di rumpun atau naik rumpun. Sehingga di sini terjadinya kenaikan rumpun, misalnya kemampuan di rumpun 1 itu akan berdasarkan evaluasi gurunya setiap bulan itu akan dilakukan kenaikan rumpun dari rumpun 1 ke rumpun 2 dan begitu seterusnya. Kemudian di pembagian pendampingan, ini bulan pertama itu didampingi oleh guru
dengan penyelarasan wali kelas, yaitu wali kelas 1 mendampingi rukun 1, wali kelas 2 mendampingi rukun kelas 2, dan begitu seterusnya. Dan wali kelas 5 ini mendampingi kelas numerasi, dan wali kelas 6 itu mendampingi kelas literasi. Nah, kelas inklusi itu didampingi oleh kepala sekolah, guru bidang studi agama, dan PJOK. Nah, untuk kegiatan ruling pendampingan ini atau pertukaran pendampingan, ini akan dilakukan setiap akhir evaluasi setiap bulannya. Hal ini untuk bertujuan memetakan dan melihat kemampuan strategi guru di masing-masing rumpun. Misal, kemampuan peningkatan siswa hingga naik rumpun, kedekatan cara guru sehingga siswa lebih mampu meningkatkan minat baca. Nah, selanjutnya adalah digitalisasi persiapan AKM, yaitu di pembagian rumpun 5, literasi dan numerasi itu akan dilakukan. Penerapan kelas rukun ini dilakukan di saat SD Negeri 4 di Witin, itu secara periodik, dilakukan evaluasi, dilakukan dalam kegiatan semester maupun kegiatan tahunannya. Demikian, terima kasih.